Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam Dokter Ali. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dok. Pagi dok, selamat pagi dokter. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dokter. Ya, terima kasih. Apa bisa kita mulai segera? Boleh, Dok. Bisa dok. Boleh Ya, dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. dokter Ali, Ya, izin. silakan Bu. Nah, ya untuk ini Regio 1, dokter Ali di Regio 1 kelompok 1 sampai 5, Ya, dokter Hadianto di Regio 2, dokter Trevino di Regio 3. Ini bornya akan dibuka. ya, terima kasih. Mbak, kelompok 3 regio berapa, Mbak? Kelompok 3 Regio Regio 1 1, dokter. Oh, ya, baik, yuk. Makasih. ya 1 Bu, sampai 5 ke Regio 1, kelompok 6 sampai 9 ke Regio 2, kelompok 10 sampai 13 ke Regio 3. 3. Mbak Regio Aulia 2. izin Untuk hari ini Mbak. mungkin diskusinya Ya. di ini aja, lapor absen di SS aja. Oh ya, nggak pakai rekam ya? Ya, Oh, nggak perlu jadi itu ya, co-host ya? iya dokter. Makasih. Itu dia bentar, bentar. Aku lagi nggak dengerin jelasan suruh apa. Masuk Regio lagi. Maaf dok, Iya dokter. dokter. Kelompok 4 Regio berapa tadi dok? Tadi Satu. lagi Masuk satu Regio. ya. Makasih ya dokter Ya, ya. 1 sampai 5 ke Regio 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Regio berapa ya dok? Kelompok berapa dokter? Saya Regio berapa ya Mbak? Kelompok berapa dokter? Kelompok 9. 9 Regio 2. Regio berapa? Regio 2 ya? Kelompok Oke, thank you. 11, aku ini belum Saya masuk belum nih masuk ya, ininya. Regio 2 ini. Oh, Kalau pakai laptop ada di kanan bawah dokter. kanan bawah yang more ya? Iya, Oh iya iya. Assalamualaikum dokter. 12. Mbak Dapat ini tablet gimana Mbak? Ke breakout room apa bi? Mbak izin Mbak untuk Izin Mbak kalau pakai pakai tablet Mbak. handphone Yaudah, ya, ya. gimana cara ke bornya ya Mbak Ulia ya? Mbak, boleh minta tolong dijadikan co-host. Boleh dokter. Kalau mau merekam juga boleh. Mbak Ulia izin Mbak kalau dari handphone untuk join ke grup gimana cara ya Mbak ya? Oh, di kiri atas ada logo kotak.
Bapak dan Ibu, apakah sudah kumpul semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5? Kelompok 1, apakah sudah kumpul semua anggotanya? Yang kesini kan baunya bener. Kelompok 1, apakah sudah kumpul semua kelompoknya? Sepertinya sudah, Dok. Saya lagi recheck sebentar, Dok. Maaf. Oke, terima kasih. Kelompok 2, apakah sudah kumpul? Ya, terima kasih. Kelompok 3, apakah sudah lengkap kelompoknya? Sedang dicek juga dong. Oke, terima kasih. Kelompok 4, apakah sudah lengkap kelompoknya? Sedang dicek dulu, Dok. Ya, terima kasih. Kelompok 5, apakah sudah lengkap kelompoknya? Sudah, Dok. Oke, kelompok 5 sudah clear ya. Sudah, Dok. Kembali lagi kelompok 1, apakah sudah lengkap? Sudah, Dok. Oke, terima kasih sudah clear. Kelompok 2, apakah sudah lengkap? Kelompok 2. Masih ngitung, dokter, dok. Oke, terima kasih. Kelompok 3, apakah sudah lengkap kelompoknya? Belum dok, masih Belum, lagi Dok. dihitung dok. Oke, terima kasih. Kelompok 4, apakah sudah lengkap kelompoknya? Kelompok Satu 4, lagi, Dok, apakah sudah kayaknya. Satu lagi sepertinya, Dok. satu lagi ya? Oke. Eh, saya kasih waktu berapa menit untuk kesepakatan kita sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa 5 menit mungkin, Dokter. Oke, 5 menit lagi ya kita kasih waktu. Mohon diinformasikan kepada teman-teman yang belum join dan segera kita akan mulai 5 menit. Apabila mereka tidak belum join, berarti kita akan mulai ya kegiatan kita ini ya. Kita kasih waktu 5 menit. Eh, Duh, Assalamualaikum. Tuh, Mas Bro. Masuk, Mas Bro. Wis dipanggil-panggil tuh, Mas Bro. Udah di regio apa kan? Regio 1 kan? Iya, Dok? udah ada masuk. Udah. Yowis, yowis.
Udah masuk, Dok. Ya, masuk apa ini? Izin, Dok. Oh, sudah Masuk join di ya. Oke, terima grup, Dok. kasih. Ya, sudah Iya, lengkap, Dok. sudah clear semua ya. Iya, Selamat Dok. siang dan salam sejahtera bagi kita semua, para kandidat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi, hari ini kita berkumpul dalam pleno membahas hal-hal yang fundamental dalam kehidupan profesional, ya, di mana berperilaku profesional dalam menjaga kesehatan diri. Ya, jadi sebagai seorang calon SPKKLP ada beberapa aspek yang mendukung daripada kualitas kerja, tetapi juga menentukan bagaimana keberlanjutan dan kesejahteraan pribadi kita ke depannya. Oke, untuk kata pembuka tadi, kita akan sambil ya, menjelaskan terkait tentang materi yang akan kita sampaikan dan akan dipresentasikan di masing-masing kelompok. Ini yang presentasi ada berapa kelompok? Ya, siapa yang mewakili? Boleh sebagai volunteer? Silahkan. Izin konfirmasi dok, presentasi apa? Ya, belum ada informasi dok. Oh, tidak ada dikonfirmasi untuk pleno kita hari ini. Pleno, tapi ada informasi untuk presentasi dok. Kalau saya dok, ya mungkin Oh, terlewat. Oke, nggak apa. Jadi kita pleno, berarti hanya saya lah berarti yang menyampaikan pleno ya sebagai pakar. Ya, Kalau di grup Bu dok, Dr. Parhani, dari mana dok? Dari Aceh, Dok. Oh, dari Aceh. Oke. Jadi kan topik pleno kita terkait tentang berperilaku profesional, ya, kemudian menjaga kesehatan diri. Ya, jadi menurut Dr. Farhani itu bagaimana sebagai seorang KKLP berperilaku dan secara profesional dan menjaga kesehatan diri ini bagaimana? Dr. Farhani, silakan. Ini menurut wellness kemarin atau Iya, betul. Dok? Ya, silakan, Dok. Ya, mungkin yang pertama sekali sebagai seorang dokter KLP kita berkomunikasinya dengan efektif dokter, yang pastinya kita jelas, sopan, mendengarkan dengan aktif. Kemudian kita juga ada kolaborasi dan kerjasama interprofesional itu dokter dengan menghargai peran yang ada. Kemudian apa itu tantangannya atau gimana dokter? Semuanya. Ya, kita ketahui bagaimana sebagai seorang yang profesionalisme, kemudian menjaga kesehatan diri, ya. Jadi yang saya sampaikan tadi contohnya gini, sebagai seorang profesional kita tidak hanya dinilai atas kompetensi teknis kita, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi, kemudian menyelesaikan masalah, menghadapi tantangan, kemudian sebagai profesionalisme kita sebagai pencerminan integritas dan komitmen terhadap misalnya pekerjaan ataupun organisasi yang tempat kita bekerja, kan? Jadi di sini bagaimana menjaga kesehatan diri secara profesionalisme, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan mental, bagian dari tanggung jawab profesional kita. Kemudian hubungan antara kesehatan dan produktivitas kita dan pentingnya kesehatan bagi kinerja profesional, kan? Dengan contoh misalnya kesehatan fisik baik ataupun mental merupakan tanggung jawab kita, kan, memberikan dan hal yang terbaik, ya. Jika kondisi sendiri misalnya kita tidak optimal,
penampilan kita pun tidak optimal, ya pasti memberikan dampak daripada kondisi kita dan pada orang lain. Misalnya kita tidak melakukan pola makan yang sehat, aktivitas yang sehat, istirahat yang cukup, ya, serta manajemen stres pun pasti akan mempengaruhi daripada kinerja kita. Nah, jadi itu contoh-contoh hal kecil yang perlu kita jaga. Jadi menurut yang saya sampaikan tadi, kira-kira hal-hal yang penting dari perilaku profesional, perilaku menjaga diri secara profesional itu menurut Dokter Fahrani itu apa yang sudah dokter lakukan? Ya, mungkin saya masih menerapkan pola makan yang sehat, dokter. Tapi selama pelatihan seminggu kemarin semuanya jadi berantakan. Kemudian istirahatnya juga jadi kurang karena eh, selain pelatihan kan masih harus ikut Zoom ini. Tapi kalau seandainya hmm, semuanya tekanan darah terkontrol, gula darah juga terkontrol. Mungkin di kolesterol aja dok yang agak di atas 230. Ya, kemudian kalau misalnya menjaga kesehatan mental dengan mengelola stres, selama ini karena seminggu kemarin memang jadwalnya tuh padat, kan lagi Zoom, lagi pelatihan, lagi Zoom, jadi agak-agak ribet, tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Pelatihan selesai, Zoom pun juga dapat saya ikuti dok. Kemudian juga untuk saya juga membangun hubungan dengan teman-teman di kelompok satu. Ya, hubungannya bagus. Jadi apa yang saya ketinggalan, saya bisa mendapatkan penjelasan dari teman-teman di kelompok satu. Dok. Masih mute, Dok. Oke, sorry. Jadi ya dari materi terkait tentang berperilaku profesionalisme dan menjaga kesehatan diri, menurut kelompok satu, yang paling menarik itu apa? Yang nanti akan dibahas di kelompok satu. Apakah itu dari profesionalisme, joy of practice, menjaga kebugaran, terus kemudian aktivitas fisik tadi, menjaga kebugaran diet dan seimbang, ataupun wellness life. Kira-kira dari 5 topik itu, yang dari kelompok satu itu apa yang menarik dan itu akan dibahas? Tadi share screen saja, dokter. Boleh, silakan. Ini yang diskusi refleksi pada kelompok satu dokter. Yang pertama ada identifikasi contoh dan bentuk profesionalisme di tempat praktek masing-masing. Ini dari kami kelompok satu. Yang pertama sekali yaitu berpenampilan rapi dan wangi, kemudian menerapkan disiplin waktu dalam berpraktek, kemudian fleksibilitas biaya ringan, bekerja sama dengan puskesmas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien, bekerja sama dengan profesi lain dalam bentuk tim interprofesional, menyediakan waktu yang cukup untuk setiap pasien agar pelayanannya optimal, kemudian bersikap ramah dan berempati terhadap pasien dalam memberikan pelayanan. Itu dok. Oke, ya tadi kan baru identifikasi profesionalisme, tantangan praktek layanan,
Ke bawah lagi dok, boleh? Baik, Dok. Ini dibacakan aja atau dilanjutin terus, Dok? Boleh. Tantangannya tadi ya. Yang ke bawah lagi, masalah-masalahnya dok, kira-kira apa? Ini dukungannya, kemudian ada perencanaan jangka panjang sebagai spesialis KKLP untuk terus mempertahankan praktik yang profesional dengan menggunakan RME yang diagnostik holistik, advokasi ke dinas kesehatan atau pemerintah daerah, menambah kompetensi dengan mengikuti pelatihan, kemudian alat kesehatan yang harus dilengkapi dan terus dikalibrasi, memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan seperti meningkatkan kolaborasi intraprofesional, memberikan pelayanan dengan prinsip 5-star dokter, pelayanan unggulan dan inovasi seperti fisioterapi dan lain-lain dengan mengaktifkan layanan telemedicine, meningkatkan pelayanan home care, mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan institusi dan organisasi lainnya, berpenampilan rapi dan menarik, serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media sosial dan mengurangi angka rujukan ke FKRTL dan meningkatkan jasa honor untuk SPKKLP sesuai kompetensi SPKKLP, Dok. Oke. Menurut dari kelompok 2, 3, dan 4, dan 5, apakah ada masukan? Atau di sini ada, tadi kan ada masalah-masalah, untuk solusi kira-kira apa? Dari profesionalisme dalam era transformasi kedokteran keluarga. Ya, silakan dok. Dok boleh dinaikkan? Ini terakhir ya slide-nya. Bukan, Dok. Yang ini, Dok, terakhir. Oke. Yang awal tadi judulnya coba kita lihat sama-sama. Refleksi profesionalisme. Ya, silakan ada masukan dari kelompok lain. Yang dipilih kelompok 1 adalah profesionalisme pada era transformasi. Jadi di sini adalah yang paling penting sama-sama kita ketahui bahwa profesionalisme ya dalam konteks kedokteran keluarga. Jadi yang paling penting adalah kompetensi klinisnya, bagaimana kita integritaskan dan etikanya, kemudian komunikasi efektif, kemudian bagaimana terjadi adaptasi terhadap teknologi dan sistem kesehatan, ya. Misalnya kalau RME itu sebenarnya tidak baru lagi ya, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ada telemedicine yang memperkuat terjadinya teknologi baru ya, dan terjadi lebih dekat ke pasien dengan adanya telemedicine, pendekatan berbasis digital dan pelayanan. Sebenarnya era transformasi sekarang ini ada perubahan bagaimana kita menuntut ataupun menyesuaikan dalam profesionalisme dalam keluarga ya. Jadi ada pendekatan berbasis kesehatan populasi, jadi bersifat lebih apa ya, kedokteran keluarga ini yang bersifat individual, kini ada pergeseran ke arah kesehatan populasi. Contohnya apa? Fokus pada upaya pencegahan, ya, pencegahan preventif, promosi kesehatan. Jadi kita sebagai seorang dokter kedokteran keluarga layanan primer dituntut untuk tidak hanya mengobati, tetapi bagaimana kita melakukan edukasi dan pencegahan penyakit dalam komunitas. Ya, kemudian selanjutnya teknologi tadi yang disampaikan dalam pelayanan kesehatan dengan RME. Ya, jadi pemampatan juga telemedicine. Ya, kemudian penggunaan dalam analisa kesehatan secara profesionalisme yang berarti apa? Mampu beradaptasi dengan teknologi, ya, dan menghilangkan sentuhan misalnya tanpa menghilangkan sentuhan humanisnya dalam praktek klinis. Jadi walaupun dia dengan telemedicine, dengan digital, kita jangan menghilangkan sentuhan humanis dan praktek klinisnya, ya. Di mana transformasi sistem kesehatan
apa ya, yang value based care-nya di sini berdasarkan efektivitas, bukan sekedar kuantitas layanan, ya, tetapi sebagai seorang kedokteran keluarga layanan primer mampu memberikan layanan yang lebih efisien, kemudian berbasis bukti, berorientasi pada hasil kesehatan, ya. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan interprofesionalisme, ya. Jadi kira-kira kolaborasinya dengan tenaga kesehatan lain, perawat, apoteker, kemudian tenaga promosi kesehatan, ya. Jadi secara interprofesionalisme mencakup kemampuan bagaimana kita bekerja dalam tim yang multidisiplin tadi dan memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Tadi ada disebut tantangannya dan strateginya bagaimana. Pertama, keseimbangan dan antara teknologi, ya, dan aspek-aspek humanis, ya. Tetapi bagaimana kita menjaga empati, ya, dan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan pasien di tengah penggunaan teknologi. Itu yang paling penting. Adanya empati, komunikasi, dan humanis tadi. Kemudian peningkatan literasi digital dan adaptasi terhadap perubahan, ya. Bagaimana kita pengembangan keterampilan, ya, penggunaan teknologi, ya, medis dan memahami perubahan-perubahan regulasi dalam sistem kesehatan. Kemudian menjaga kesehatan dan kesejahteraan profesionalisme mencakup kesehatan fisik, mental, agar apa? Kita memberikan pelayanan yang paripurna dan optimal. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, kita sebagai seorang kedokteran keluarga tidak memberikan pelayanan yang optimal, kemudian kesehatan fisik dan mental kita terganggu, pasti otomatis akan mempengaruhi dalam pelayanan. Ya, kita sambil diskusi nanti boleh saling tanya jawab ya, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Tadi kita buka untuk pertanyaan bagi kelompok 2, 3, dan 4, 5. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan dari topiknya. Oke, atau kelompok 1 juga yang ingin bertanya kepada kawan yang memaparkan tadi. Atau saya tanya untuk kelompok 2, 3, 4, 5. Boleh? Kayaknya itu ya lebih seru ya. Semua pada tegang, terus pada bingung. Apalah ya ini. Saya mau tanya kepada Dr. Agus lah. Dr. Agus Susilo. Ya dok, silahkan. Masih pakai baju tugas nih. Ya Dr. Agus. Iya dok. Gimana dok? Tentang topik kita ini. Berperilaku profesional menjaga kesehatan diri. Ya, Mungkin silahkan dokter dok. ini di stop share atau dibiarin dulu? Dibiarin aja Bu, dibiarin lebih seru kayaknya. Oke, baik dok. Ada yang dilihat, ya. Ini kan teman kelompok 1 membahas tentang profesionalisme dalam era transformasi kedokteran keluarga. Dr. Agus Ya. ini Baik dok. bekerja di mana dok? Saya di Migas? dok di perusahaan swasta oil dok, di lokasinya di Musirawas dok. Di Musirawas mananya itu itu di dok? Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan dok. Oh, di Kalau Sumatera dari Selatan. Palembang sekitar 8 jam gitu dok. Kami belum Jam tanya berapa honornya sebulan loh dok. Masih kami tanya bekerjanya di mana, dokter sudah ini sudah hati-hati menjawabnya. Ya, Iya. dari kelompok dia ada apa kira-kira yang ditanya? Ya dok, waktu mengikuti kemarin sesi sama dokter Dian itu dok, ada pertanyaan yang belum saya tanyakan pada waktu itu karena memang nggak sempat dok. Jadi bagi saya ini merupakan satu hal yang penting dok, karena menurut saya ini baru ilmunya yang saya terima kemarin itu mengenai ini dok, healthy behavior habit dok. Di situ dikatakan ada 8 komponen behavior healthy behavior habit ya dok ya. Itu tentang hobi, kemudian kreatif inovatif, movement exercise, kemudian food nourishment, sleep rest,
semuanya keseimbangan itu yang apa yang dipaparkan di slide itu ya dok ya gitu. Nah cuman yang menjadi mengganjal saya ini dok masih belum terjawab itu ya dok ya gitu. Di situ kan diberikan skala 1 sampai 10 ya dok. Nah menurut saya kemarin itu belum terjawab itu ini standar penilaiannya gimana gitu dok ya. Kayak misalnya begini dok. Eh, karena ini bagi saya sangat penting sekali untuk melihat apakah healthy behavior habit kita sudah baik itu ya dok ya, salah satunya penilaian gitu ya dok. Nah jadi dalam hal ini saya menganggap ini sangat penting gitu dok untuk mengetahui. Nah untuk melakukan apa namanya penilaian-penilaian yang ada di komponen-komponen itu tentunya apa namanya sangat penting ya dok ya. Misalnya gini dok, misalnya emosional. Emosional itu di situ kan nggak dikatakan juga standar penilaian berdasarkan apa gitu. Apakah berdasarkan SRQ 20 gitu dok ya untuk menilai kecemasan gitu ya dok ya. Nah itu mungkin bisa dilakukan gitu dok ya. Nah kemudian apalagi misalnya maupun exercise, apakah berdasarkan penilaian itu berdasarkan misalnya setiap minggu kita melakukan olahraga 150 menit per minggu, kemudian melakukan 2 kali strength training 2 kali ya gitu ya dok, misalnya itu dianggap sudah 10 gitu ya dok. Kemudian sleep press ya itu mungkin bisa dinilai ya dok ya. Cuman tapi saya tuh bingung ya spiritual ya, hobi kayak itu ya, kemudian kreatif inovatif. Nah itu bagi saya bingung itu penilaian bagaimana. Jadi subjektif sekali ya. Jadi untuk melakukan penilaiannya. Ini Jadi kita skala bisa ini juga skala Likert kan dok? ya dok. Gimana, dok? Skala Likert kan? Skala Likert dari healthy behavior habit kan? Iya dok. Oke. Jadi saya coba jawab ya, walaupun begitu bidang ilmu sedikit sih saya pahami ya. Paling penting adalah kita bagaimana menilai yang penilaian 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kalau misalnya dari mulai 4 itu selalu, berarti dia lebih dari 5 kali per minggu kalau kita tanyakan. Ya, dia lakukan. Kemudian kalau sering sekitar 3 sampai 4 kali per minggu. Ya, kemudian kalau kadang-kadang itu kita kasih 2, itu 1 sampai 2 kali per minggu, dok. Ya, kemudian kalau 1 itu memang sama sekali nggak pernah dia lakukan. Ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Terus bagaimana persentasenya? Jadi dimulai kita dari baik, cukup, kurang, dan tidak baik. Ya, kalau tidak baik itu kurang dari 40% nanti total keseluruhannya dari 8 komponen tadi. Kemudian kalau kurang 40 sampai 59%. Ya, kalau cukup itu sekitar 60 sampai 79%. Ya, kalau baik itu lebih dari 80%. Jadi persentase kepatuhannya itu kurang dari 40, kemudian 40 sampai 59, kemudian 60 sampai 79, kemudian lebih daripada 80. Jadi kurang dari 40 tidak baik, 40 sampai 59 kurang, 60 sampai 79 cukup, dan lebih dari 80% itu baik. Jadi persentase kepatuhannya. Jadi contohnya kita ambil pertama itu bagaimana kita menilai healthy behavior dari pola makan sehat dan gizi seimbang. Ya pastikan konsumsi sayur dan buahnya tuh setiap hari itu bagaimana, baik atau tidak. Kemudian apakah dia makanan tinggi serat, rendah lemak, kemudian apakah frekuensi konsumsi makanan yang cepat saji ataupun minuman manis itu selalu dia minum. Ya. Kemudian asupan air putihnya bagaimana? Apakah per hari itu dia pastikan 8 gelas? Nanti dokter kaji lagi 8 gelasnya semana gelasnya. Ya. Apakah gelas takar yang di Indonesia ini kan gelas itu cukup banyak ya bentuknya. Jadi harus jelas ya. 8 gelas itu definisinya seberapa liter ya pastikan. Kemudian tadi aktivitas fisiknya, olahraganya. Kemudian apakah kita tentukan, kita tanya apakah ada latihan kekuatan, kemudian aerobik ya,
apakah dia basket, badminton, ya, terus kemudian aktivitas sehari-hari dia, apakah dia ada berjalan kaki, naik tangga, naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda, ataupun pekerjaan fisiknya. Jadi, frekuensinya aktivitas tuh per minggu tuh kira-kira 150 menit minimal. Ada nggak dilakukan frekuensi aktivitas fisiknya untuk menghitung aktivitas fisik ini, dong? Ya, jadi kalau misal tidak pernah dia bilang lebih dari 150 menit per minggu, berarti satu tadi. Oke, Dok. Kemudian tadi aktivitas fisik, apa lagi ya? Istirahat ya, yang cukup atau tidak, tidur cukup atau tidak. Jadi ini pun kita bertanyanya kualitas tidurnya itu pertama kualitasnya dia sering terbangun nggak di malam hari, tidurnya nyenyak atau tidak, itu kita menentukan kualitas tidurnya. Ya, kualitas tidur, dia terbangun nggak di malam hari, dia tidur nyenyak tidak. Kemudian durasi per malamnya bagaimana? Ya, yang seperti kita ketahui durasi yang optimal tidur satu hari Putus, kita Dok, suaranya. 7. Putus. Suara saya Tadi nggak terdengar. sekarang udah terdengar, Dok. Tadi sebentar. Iya. Durasi ya, tadi ya durasi tidurnya. Seperti kita ketahui minimal berapa? 7 sampai 9 jam durasi kita yang optimal. Ya. Kemudian kualitasnya tadi ya, terbangun atau tidak dia, tidur nyenyak atau tidak. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini yang sama-sama kita sering lakukan. Saya pun masih sering saya lakukan. Apa? Kebiasaan sebelum tidur. Ya, apakah kita menggunakan gadget sambil melihat handphone, tablet, ya. Kemudian apa lagi? Lingkungan tidurnya nyaman atau tidak. Terutama bagi wanita mungkin punya bayi, anak, atau kemudian suaminya pulang malam sehingga istrinya terganggu membuka pintu, ya. Jadi kategori tidur yang cukup ataupun istirahat itu perlu kita gali kepada pasien. Kemudian apa? Manajemen stresnya, ya, kesehatan mental. Jadi strategi dalam mengolah stres ini memang agak cukup sulit kita sampaikan kepada pasien. Ya, misalnya dia ada melakukan relaksasi ketika lagi emosi, ada tidak. Terus misalnya kalau lagi dia stres ataupun mengganggu kesehatan mentalnya, apakah ada melakukan olahraga, ya. Yang paling parah ini, ketika dia stres ataupun kesehatan mental apa? Dia ada berbicara sendiri atau tidak? Atau dia mesti ada lawan bicaranya, ada saling bertukar pikiran, ya. Itu berarti kan ada lawan bicaranya. Tapi kalau tidak ada lawan bicaranya bagaimana? Dia cakap-cakap sendiri, baru dia rasa nyaman, atau dia harus dilampiaskan ketika stres dia dengan teman bicara. Ya, jadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya seimbang nggak? Itu harus kita tanya dari manajemen stres ini. Ternyata lebih banyak kehidupan pekerjaannya dibandingkan kehidupan pribadinya. Atau tebaliknya, kehidupan pribadinya yang memenuhi semuanya dibandingkan pekerjaan. Itu. Ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan higienis, ya pastikan ya apakah sebelum makan cuci tangan, setelah dia ke toilet cuci tangan, kebersihan lingkungan rumah, tempat kerja, ya menjaga kebersihan makan dan alat makan itu ya kita kaji sendirilah. Bukan bahasanya Bu, Ibu tempat rumahnya bersih enggak? Lingkungannya kotor enggak? Pasti yang menjawab mereka pasti bersih. Definisi bersih itu bagaimana? Ya kan? Kita kaji sendiri. Kemudian apakah ada pasien kita merokok, ya? Apakah dia aktif, pasif, ya, ataupun tidak merokok, ya? Menghindari zat adiktif tadi, konsumsi alkohol, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, itu pasti akan kita tanya. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin, ya, kesehatan rutinnya berapa kali dia datang ke dokter dalam setahun,
berapa kali dia mau ngecek tekanan darah, gula darah, kolesterol, patuh dia tidak minum apa namanya ketika dia ada screening penyakitnya, kemudian melakukan vaksinasi. Kayak misal Dokter Agus, itu kan pekerja-pekerja pasti kan screening dilakukan sebulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali, terserah kebijakan daripada perusahaan dan dokter penanggung jawab. Itu harus bisa dikaji. Kemudian kepatuhan melakukan imunisasi, vaksinasi. Kemudian interaksi sosial dengan orang lain. Bagaimana frekuensi interaksinya dengan keluarga, teman, komunitas. Kemudian kualitas hubungan sosialnya bagaimana? Apakah mendapat dukungan emosi? Apakah ada konflik? Apakah ada konflik interpersonal? Keluarga satu sama lain peduli? Atau dia tinggal sendiri? Tidak bersama dengan keluarga itu eh, penting kita tanya ketika berinteraksi sosial yang sehat. Kemudian aktivitas sosial yang diikuti, ya. Apakah ada komunitas olahraganya, apakah ada komunitas agama, apakah dia sebagai volunteer, diikuti nggak aktivitas-aktivitas sosial. Nah, itu yang perlu kita tanyakan dari skala Likert, Dokter Agus. Ya, Dok? Ya dok, makasih dok. Ya, tambah pusing, Dok. Kenapa? Makasih Oke, dok. aman. Ya. Kalau pusing kasih tahu lagi, Dok, jangan ditahan sendiri sehingga nanti eh, jatuhnya nanti apa ya, manajemen stres dan kesehatan mentalnya berbicara sendiri dia kan dalam Iya strategi dok. yang digunakan untuk mengelola stres. Oke. Ya dok, makasih. Kelompok 2, 4, 5 ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut lah ya ke kelompok 2, silahkan pilih materi apa. Bu Pahrani gimana? Udah oke. Oke ya, terima kasih sudah sebagai delegasi kelompok 1. Kelompok 2 silahkan, siapa delegasinya? Baik dok, izin dok. Mungkin yang Ya, sama seperti yang dokter awal bicara di kelompok 1, dari 5 topik menurut saya ya dok, dari pembekalan kita di RKL untuk persiapan SPKKLP, tetap saya masih ke yang profesionalisme dok, kalau menurut saya ya, karena di situ basically bagaimana kita menyikapi kondisi kita sendiri, terus kemudian berinteraksi dengan pasiennya, itu menurut saya. Boleh dok itu lagi atau gimana bagusnya dok? Kalau yang itu memang kalau saya secara pribadi ya kalau memang. kelompok 2 memilih itu, karena kan nanti seperti biasa pleno itu kan nanti ada laporannya ya. Oh Ya, gitu. kelompok 1 kan tadi cerita tentang apa ya profesionalisme dalam era transformasi kedokteran keluarga. Ya, kelompok 2 kira-kira apa? Kalau berarti nggak boleh lagi dok ya? Berarti yang lainnya dari 5 pembahasan itu dok? Kalau mau sama tetapi boleh dibahas berbeda, Atau tetapi kalau mau yang berbeda, nah kayak mana dok? gizi-gizi aja dok nggak? Yang untuk apa namanya? Yang aplikasi kemarin itu dok? Nah, kayak mana dok? Boleh Boleh dok? di Bentar boleh ya dok diutarakan ya. lah. Saya ambil ininya dulu dok. Bentar Gizi dok. tadi ya. Yang ini Menjaga dok. kebugaran diet seimbang atau apa dok? Yang diet yang kemarin dok. Yang apa namanya? Dengan aplikasi apa sih namanya lupa. Diet seimbang ya atau bagaimana? Kasih Iya, nutrisi. Nutri Survey. Nutrisi ya. Boleh kah share kah? Ika. Saya izin stop share ya. Bentar ya dok. Iya, Lagi di boleh. lagi di share sama sekretaris dok.
Dokter Moses bisa dikirimkan bahannya Hah? yang kosong, sih terus sampai kosong atau gimana? Yang kemarin itu udah terhapus. Yang udah terisi aja kah? Yang punya Rika aja boleh. Bentar ya, Dok. Izin dok, ini dok yang formulir asupan makanan food record yang kemarin dok, gambarannya dok. Dari kan kemarin kalau nggak salah ada 5 ya, 5 tema yang dibahas. Salah satunya ini yang 2 hari lalu sebelum di WL kalau nggak salah. Yang ini berhubungan dengan aplikasi Gizi itu dok. Izin dokter Ali. Ya, silakan. Jadi dok, ini kita dari kelompok 2, ini kan pas berhubungan dengan eh, kegiatan saya nih dok, dalam record 3 hari, yang dimana kemarin saya mencoba, yang sebelumnya kan kita mengukur aktivitas fisik ya, yang berhubungan dengan makanannya ya kan. Jadi kalau kita lihat dari 3 ini memang asupan kalori yang dibutuhkan sama saya dengan posisi eh, yang seharusnya masih kurang. Karena di sini real, karena saya kan di puskesmas, dok. Puskesmas itu berhubungan dengan makan siangnya susah didapat di sana, sehingga posisinya eh, untuk makan siang itu dirapel kemarin, bro. Jadi kita bisa lihat gambarannya untuk 3 hari, dan sudah kita lakukan analisa yang didapat dari hari pertama. Bisa kita lihat di sini membutuhkan kalorinya 4,5 dengan karbonya 1,1. Terus kemudian saya makannya di rumah aja cuma roti tawar 4 ini ya, 4 lembar. Itu kalorinya sekitar 421. Oke. Itu bisa sampai bertahan Ini, sampai siang. dokter, jadi intinya kan gini, tujuan kita untuk food record ataupun catatan asupan makanan ini ke pasien ini apa? Oke, jadi menurut saya dok ya, dari yang saya tangkap dari fasil yang kemarin, tujuannya kita bisa mengetahui food record ini adalah berapa sih komposisi yang yang sudah dilakukan, sehingga kita mendapatkan gambaran terkait dengan outcome energi yang dia kerjakan.
dalam ada di ya. Dokter izin, yang lain boleh ada sebagai notulen untuk masing-masing kelompok, jadi nanti bisa di record ya. Jadi laporan yang presentasi masing-masing kelompok 2, tadi kelompok 1 kan udah kelompok 2. Jadi kan tadi tujuannya yang sembari dicatat oleh sekretaris kelompok 2 ya. Oke, lanjut dok. Jadi kan dari analisa yang kita bisa lihat dari aplikasi ini, yang pertama tadi ya dok gambarannya, yang kedua kita bisa melihat besaran kandungan terkait dengan apa yang dia makan, sehingga nanti bisa kita nilai kebutuhannya itu sudah sesuai atau melebihi atau kurang terkait dengan tindak lanjut penyakit yang ada dideritanya pada saat dia keluhkan kepada kita. Bisa kita lihat di sini kan contoh bisa terlihat dari energi dan karbohidrat tuh menurut saya dok. Terus kemudian juga komposisinya misalnya tadi air di sini juga kan rekomendasinya juga bisa. Jadi semua ini yang hasil-hasil yang bisa kita ambil dari result dan analisa menurut saya dok, kita bisa mengetahui kandungan dan mengetahui komposisi terkait dengan pasien tersebut, sehingga kita bisa memecahkan solusi dan kita bisa menemukan gambaran tindak lanjut pasien tersebut dengan penyakitnya dok. Itu yang kedua dok. Oke. Sebenarnya gini, tujuan yang harus kita pahami dulu, food record ini kan metode pencatatan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh pasien ya, seseorang yang dalam periode tertentu dalam menilai kecukupan gizinya, pola makannya, kemudian sering dalam apa ya, apakah itu berhubungan dengan diet ya, pola gizi seimbang daripada si pasien. Jadi yang paling penting di sini kita harus ketahui pertama makanan hariannya ya, bisa kita catat tuh dalam 3 sampai 7 hari. Ya, kemudian 24 jam ya food recall-nya ya, kita catat selama makanan dan minuman dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Kemudian apa? Makanan yang ditimbang sebelum setelah dikonsumsi mendapatkan apakah estimasi akurat atau tidak. Kemudian apalagi? Porsi makanannya yang diperkirakan. Kira-kira dalam ukuran sendok, gelas, mangkok, nah itu kira-kira bisa kita tentukan. Jadi agar pencatatan tadi apa ya lebih akurat ya. Jadi waktunya kita catat juga sarapan, makan siang, makan malam, ataukah ada dia cemilan, ya itu harus dicatat. Kemudian jenisnya, ya nama makanannya apa dan minuman yang dikonsumsinya, ya. Yang paling penting jumlah porsi, ya dalam gram, mililiter, cc, ataupun dalam ukuran rumah tangga, 1 mangkok, ya 1 gelas, ya. Kemudian pengolahannya, jangan lupa digoreng, direbus, dipanggang, dikukus. Kemudian apakah ada tambahan dalam makanan tadi gula, garam, minyak, itu harus dijelaskan juga di food recall tadi. Kemudian kondisi makanan ya, makan di rumah, makan di luar, makan di kantor, makan di kantin ya, ataupun saat dia sedang sakit ya, makan dietik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana keuntungan ketika kita melakukan food record ini lebih akurat, kemudian dapat kita analisa, membantu intervensi dalam pola diet. Jadi yang paling penting kepada pasien kita tegaskan butuh komitmen untuk mencatat sebuah makanan secara rinci. Bila terjadi misalnya unresponding daripada si pasien ataupun over, ya makanan yang dikonsumsi bisa kita tengok, bisa kita lihat dari rekaman tadi, ya. Kemudian tidak semua orang familiar dengan estimasi porsi makanan, kita jelaskan, kita edukasikan. Jadi yang paling penting food record ini berguna untuk pemantauan asupan makanan pasien, kemudian intervensi, ya, dan kemudian apa? Untuk sebagai tadi kan sudah ada softwarenya, ya untuk perhitungan yang lebih akurat sebenarnya, ya. Izin dok, boleh nanya dok? Boleh. Kait Gimana, dengan Dok? implementasi dok, nanti seandainya kita kan ketemu dok, tadi kan estimasi 7 hari ya dok. Ya. Namun setelah kita memberikan terapi dok, terus kemudian tata laksana, kita bisa evaluasi lagi apakah kita harus membuat dari awal lagi dok
untuk yang apa ini laporan seperti ini untuk makanannya, Dok? Jadi maksud dokter kan bagaimana kita mengevaluasi kan? Ya, Ya, jadi pertama ya dari implementasi, kemudian put record evaluasi. Jadi put record tadi pertama kita tahu itu pola makanan, asupan nutrisinya untuk individu apakah efektif atau tidak setelah kita lihat catatannya tadi. Kemudian untuk implementasi pertama kita lakukan persiapan dulu kepada pasien. Ya, persiapannya apa? Kita jelaskan dulu tujuan ini apa pada si pasien. Kemudian kita jelaskan apa durasi pencatatan. Tadi sudah sama-sama kita ketahui 1 sampai 7 hari. Ya, 1 hari 24 jam di record, kemudian 3 hari termasuk dia apa namanya? Representatif terhadap kebiasaan makannya, ya. Kemudian evaluasinya harian. Ya, misalnya kita lihat mau harian, jika monitoring ketat diperlakukan, misalnya pasien dalam keadaan khusus, ya itu harian, kalau khusus ya. Kemudian kalau dia 3 sampai 7 hari untuk melihat pola makan yang lebih representatif, ya. Jadi bisa harian, bisa 3 sampai 7 hari, kemudian bisa bulanan. Jika kalau bulan ini pemantauan jangka panjang, misalnya apa? Program pengelolaan gizi ataupun diet penyakit kronis. Ya, jadi bagaimana evaluasi dilakukan? Pertama cek kelengkapan dan konsisten datanya. Ya, kita tadi mau ngecek 1 hari, 3 sampai 7 hari ataupun bulanan. Ya, kalau ketemu kita mungkin nggak mungkin harian. Cuman si pasien jelaslah harian yang dilihat atau per 3 hari atau per seminggu. Jadi pertama kita lihat cek kelengkapan, konsisten nggak datanya yang dia tulis. Apakah semua waktu makan dicatat dengan benar? Apakah ada makanan dan minuman yang mungkin dia lupakan? Kemudian analisa kecukupan gizinya, ya. Kemudian bandingkan jumlah energi, makronutrisinya, lemak, ya. Kemudian analisa pola makannya, ya. Kemudian identifikasi masalah gizinya, ya. Kemudian tindak lanjut setelah evaluasi apa? Kita lakukan. Oh, ternyata edukasi gizinya nih perlu. Dia belum paham kali. Kemudian intervensi dietnya belum tepat. Misalnya masalah gizinya diberikan rekomendasi gizi sehat apa. Kemudian monitoring secara berkalanya untuk put record digunakan kembali setelah intervensi untuk melihat apakah ada perubahan pola makan ataupun pencatatan dia atau tidak. Ya. Jadi sebenarnya evaluasi put record ini misalnya pertama ada harian untuk intervensi ketat, ya, itu harian untuk intervensi ketat. Kalau 7 sampai 7 hari untuk penilaian pola makan. Kalau bulanan itu biasanya untuk pemantauan penyakit yang kronis jangka panjang. Kemudian evaluasi mencakup kelengkapan data, kecukupan gizi, pola makan, dan identifikasi masalah gizi. Ya, itu Dokter Farid. Kalau kita nggak mungkin kita per hari ya, Dok, nggak mungkin kita bolak-balik juga ke rumahnya atau pasiennya disuruh ke kita kan. Paling jangka panjang ya, Dok ya. Ya, Berarti sebulan yang sekali. bisa per Tapi bulan ya. lihat kondisi dan keadaan pasien, Dok. Kalau dia Oh, memang pola diet yang ketat, ya harian. Karena kita nggak mungkin loss. Itu Oh sih. gitu. Yang sebaiknya berarti Dok ya harian ya, Dok. Ya, jadi kita ini kolaborasi dengan substansi gizi lah misalnya. Tetapi kita harus tahu juga bahwa mereka ada evaluasi food record tuh ada harian, ya, intervensi ketat, ada 3 sampai 7 hari untuk penilaian pola makan, bulanan untuk pemantauan jangka panjang. Jadi ketika mereka memberi resep seperti itu, kita bantu pantau. Oh, ternyata ini kan pasien DM, misalnya mau bulanan, kita pantau. Ya, kita lihat food record-nya. Jadi dalam membaca food record itu kan kita paham evaluasinya. Oh, dalam sebulan ini saya lihat ternyata rupanya pertama tidak lengkap ibu catat, tidak konsisten. Ya, kemudian analisa kecukupan gizinya tidak dilengkapi. Nah, analisa pola makannya apakah konsumsi buah, sayur yang cukup? Tidak, bolong-bolong. Nah, kemudian diidentifikasi masalahnya, gizi kurang, gizi lebih, ketidakseimbangan gizi. Nah, nanti kita lihat keseluruhannya. Itu sih, Dok.
Baik dok, makasih dok, ilmunya Izin keren banget dok. tanya, Dokter Izin Ali. dokter tanya. Izin Ya, tanya Dokter Ali. ya silahkan. Kita belum 345, Bapak Ibu. Iya, Menarik masalahnya dok, Menarik bagus keren baru dok. masalahnya kelompok Dokter 2 nih Eka. dok. Nah, kelompok 2 Iya, silakan. Dok, ini interpretasi hubungan antara Ini tunggu, eh, tunggu sebentar. Saya nggak lihat wajahnya. Saya cari ke oh bawah dulu. Yang mana, Bu? Saya Rika dok, Rika Rahmadewi. Oke, Bu Rika. Ya, Ya, silakan Bu. interpretasi hubungan antara aktivitas fisik yang dibocap dengan analisa gizi yang kita lakukan itu bagaimana ya dok? Soalnya kalau kita kalau dibocap kita kalikan berat badan, sedangkan Mhm. yang dianalisis gizi itu kan kita kurangkan dari berat badan ideal, kemudian dikalikan dengan 25 kalau untuk wanita kan dok. Jadi bingung cara menyeimbangkannya bagaimana ya dok? Kan gini, boleh saya share screen dok contohnya dok? Boleh Aku sekali. stop share dulu Silakan. ya Nah, kak. ya stop share dulu. Ya, silakan. Ini banyak ahli gizi ya. Saya bukan ahli gizi. Saya hanya separuh-separuh. Cuman Enggak, kita memang diskusi di itu sini. benar tuh dok. Yang saya bilang tadi di awal dok, sebenarnya kan bisa kita kaitkan ya aktivitas fisik dengan gizi makanannya dok, karena kan akan berpengaruh dok. Ya, betul. Nah, ini ya dok, misalnya seperti ini dok, kan kalau dibocap, udah kelihatan ya dok ya? Iya, Nah, silakan. dibocap itu kan ini contohnya saya dok ya. Itu total hari pertama, kedua dan ketiga ini dalam hari yang berbeda, Selasa, Jumat dan Minggu. Sambil itu dibagikan 3 kan ada 45,08. Iya. Nah, kan kemarin dikalikan berat badan dok. Berarti yang dikeluarkan itu kan ada, maaf ya dok, nih agak obesitas memang 4.057 kilokalori nih Iya. dok. Nah, ini yang dikeluarkan ya dok ya. Yang saya stop share lagi dok. Stop dulu ya dok. Iya, Dengan yang Nah, kemudian ini dok, ini kan yang saya makan itu dengan hasil 1.464 kilokalori dok dalam sehari. Nah, kalau seandainya kita idealkan itu dengan tinggi yang 158 kilo kurang 110 kali 90%, itu ada sekitar 1.566 kilokalori kalau diambil 30. Nah, itu bagaimana ya dok? Berarti kan harusnya kalau seandainya mau balance, itu kan aktivitasnya harus yang dikeluarkan seperti ini gitu dok. Atau bagaimana ya dok? Itu masih belum paham gitu dok. Interpretasi hubungannya antara gizi dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Jadi untuk hubungan dengan aktivitas fisik ya. Iya dok. Yang Jadi di aktivitas pembocap. fisik dan gizi mau kita lakukan keseimbangan, kita harus pertama kita harus tahu dulu Bu, kunci aktivitas fisik ada beberapa faktor yang menjaga kesehatan dan keseimbangan. Jadi pertama itu peran gizi dalam kesehatan. Jadi misalnya apa? Makronutrien ya, karbohidrat, protein ya. Jadi di situ Ibu harus jelas karbohidratnya berapa ya. Nasi, roti, kentang, ubi, gandum, kemudian proteinnya daging, ikan, telur, kacang-kacangan dalam penghitungan itu harus jelas ya kan, dan harus benar. Ketika nanti kita masuk ke mikronutrien, apakah nanti ada asupan vitamin, mineral, kemudian air dan serat, masuk kita ke aktivitas fisik, ya misalnya ada aerobik, ya dengan kardiovaskular misalnya apa? Jalan, lari, sepeda, berenang, ya. Karena apa? Untuk melihat daya tahan daripada jantung dan paru kita. Kemudian latihan kekuatan apa? Beban, push up, squats, ada enggak untuk otot, ya, untuk kepadatan tulang. Ya, apalagi wanita kan perlu untuk kepadatan tulang di atas 40 tahun kita, ya. Kemudian fleksibel dan keseimbangan. Ya, apakah nanti ada tai chi kah, yoga kah, stretching kah. Nah, itu fleksibilitas untuk keseimbangan. Jadi untuk mobilitas tubuh, kemudian untuk biasanya kalau dewasa dan anak-anak itu kan pasti berbeda, apalagi remaja. Ya, kalau yang dewasa kita biasanya 100 dimulai 100 sampai 250 menit per minggu. Ya, contohnya dengan aktivitas aerobik sedang. Jadi kalau dia intens itu sekitar 70 sampai 125 atau 150 menit per minggu kalau tidak
saya salah, tapi secara intens. Ya, dewasa itu pun berbeda lagi, yang aerobik sedang dan aktivitas intens. Kalau aktivitas intens per minggu tuh sekitar, sekitar 75 sampai 150 menit per minggu. Nah, itu aktivitas intens ya. Nah, jadi kalau yang anak-anak dan remaja, ya itu mereka 60 menit per hari aja udah cukup untuk aktivitas sedang. Ya, jadi itu 60 menit aja kita edukasi ke anak-anak dan remaja. Jadi 1 jam mereka cukup. Kalau kita tuh 150 menit berapa berarti ya? 60, 3 jam. Ya kan? 3 jam kurang lah, 2,5 jam. Ya per menit, per minggu. Itu aerobik sedang loh. Cukup Kalau sebenarnya. kalau range yang kita keluarkan untuk aktivitas ringan, sedang, berat itu berapa kilokalorinya nggak dok? Ada nggak? Misalnya kalau ringan itu antara 20 sampai 30 kilokalori atau bagaimana dok? Oh, dikonversikan ya. Iya, dari aktivitas itu yang saya bocak tadi dok. Sorry ada WF. Oke, jadi untuk dikonversikan sebenarnya untuk aktivitas fisiknya ada juga yang dikonversikan. Tapi kalau saya dalam aktivitas fisik itu bagaimana kita fokus untuk per minggu, per menit itu aja sih. Jarang sih. Saya nggak paham kalau dia aktivitas fisik itu dikonversikan ke kalori kan gitu. Karena memang ada apa namanya ya aplikasi khususnya ya. Ya kalau mau dikonversikan misalnya